Pemerintah memberlakukan peraturan yang mengatur batas usia pengguna sejumlah platform, di antaranya yakni X, Bigo Live, TikTok hingga Roblox. Pemerintah memberlakukan PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas pada Sabtu 28 Maret. 2 dari 8 platform dipastikan mematuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah, di antaranya yaitu X dan Bigo Live. Media sosial X menaikkan batas usia menjadi 16 tahun, sementara Bigo Live menjadi 18 tahun. Dua platform lain seperti TikTok juga berencana akan menonaktifkan pengguna berusia di bawah 16 tahun. Roblox juga akan melakukan penyesuaian fitur untuk pengguna di bawah usia 13 tahun, hanya akan bisa bermain secara offline. Untuk saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada platform yang bersikap kooperatif penuh. Teman-teman sekalian, ada 2 platform yang melakukan kooperatif penuh dalam pemenuhan kewajiban kepatuhan, yaitu yang pertama adalah platform X dan platform Bigo Live. Platform X telah mengumumkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun, dan ini sudah dilakukan jauh hari, yaitu sejak 17 Maret tahun 2026, yang disampaikan di halaman pusat bantuan. Pasukan penjaga perdamaian PBB dari Prancis mengawal konvoi distribusi bantuan kemanusiaan di Lebanon Selatan. Distribusi dilakukan bersama militer Lebanon untuk memastikan bantuan sampai ke warga terdampak. Pasukan Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL mengawal konvoi bantuan kemanusiaan di wilayah selatan Lebanon. Konvoi tersebut membawa sekitar 4 ton pasokan makanan yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Pengawalan dilakukan bersama militer Lebanon guna menjamin keamanan distribusi di lapangan. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga tetap disiagakan di kawasan tersebut untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, khususnya di wilayah selatan Sungai Litani yang terdampak konflik. Krisis listrik meluas di Kuba setelah jaringan listrik nasional kembali kolaps untuk kedua kalinya dalam sepekan. Lebih dari 10 juta warga terdampak dengan sebagian wilayah Kuba mengalami pemadaman hingga hampir 3 hari. Kementerian Energi Kuba menegaskan telah terjadi pemutusan total pada sistem listrik nasional yang menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut gelap gulita. Pemulihan listrik telah dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit dan sistem air bersih. Sepanjang bulan ini, Kuba telah mengalami 3 kali pemadaman besar-besaran. Kondisi ini dipicu keterbatasan pasokan bahan bakar, menyusul blokade yang menghambat impor minyak untuk operasional pembangkit listrik. Upaya memadamkan kebakaran hutan di Afrika Selatan berubah menjadi momen menegangkan, di mana sebuah helikopter pemadam jatuh di tengah kobaran api. Di balik tragedi ini terselip kabar yang melegakan, 2 pilot berhasil selamat. Kepanikan terjadi di kawasan Hot Bay, dekat Taman Nasional Table Mountain, Afrika Selatan. Saat sebuah helikopter pemadam kebakaran jatuh ketika menjalankan misi berbahaya. Rekaman dramatis memperlihatkan langit malam yang memerah oleh kobaran api. Sementara tim penyelamat bergegas menuju lokasi jatuhnya helikopter. Drone diterbangkan untuk memantau puing-puing yang membara. Helikopter diketahui tengah menjatuhkan air ke titik api yang sulit dijangkau. Namun dalam prosesnya, baling-baling utama diduga menyentuh medan yang tidak rata, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan jatuh. Benturan keras memicu ledakan dan kebakaran lanjutan di sekitar lokasi. Kedua pilot dilaporkan berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kini penyelidikan resmi tengah dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Pemirsa, menghabiskan sisa masa libur lebaran tak selalu harus bepergian jauh ataupun ke lokasi yang mahal. Di Purwakarta, Jawa Barat, warga bisa memilih bersantai hidangan khas Sunda sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata
dan pikiran. Suasana hijau persawahan di Purwakarta bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan sisa masa libur Lebaran. Tak hanya menyajikan keindahan alam, tempat ini juga menawarkan kelezatan hidangan khas Sunda yang menggugah selera. Seperti di rumah makan satu ini di kawasan Cinaga, Purwakarta yang menjadi salah satu destinasi favorit. Semenjak libur Lebaran, pengunjung terus berdatangan yang ingin menutup libur Lebaran dengan suasana santai. Di sini, berbagai menu andalan khas Sunda disajikan, mulai dari nasi liwet, ikan goreng dan bakar, ayam cobek, hingga lalapan segar dengan pilihan sambal, mulai dari sambal dadak hingga terasi. Cita rasa yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung sambil menikmati suasana pedesaan yang asri dengan makanan khas Jawa Barat. Ini dari Purwakarta sengaja ke sini main. Memang saya suka makan di sini karena ini favorit banget karena makannya enak-enak dan murah. Ya enak banget lah menikmati suasana di sini ya karena di sini kan anginnya terasa dekat sawah jadi sambil makan sambil menikmati suasana gitu. Konsep makan lesehan di saung memberikan pengalaman berbeda. Suasana tenang dan udara segar menjadi alternatif wisata sederhana namun berkesan. Waktu itu habis COVID, kita jualan online, sepi, mikir, ternyata mikir-mikir tuh katanya yang lagi banyak diminati itu kuliner. Momen kebersamaan di akhir liburan ini menjadi penutup manis sebelum kembali ke aktivitas sehari-hari. Pemirsa, menutup libur panjang Lebaran 2026, saya mau nostalgia dulu nih melihat hamparan sawah hijau di kawasan Purwakarta, Jawa Barat, dilengkapi dengan makanan Sunda. Ada favorit saya jengkol cobek, kemudian ada bawang jagung, dan ada nila cobek juga. Dari Purwakarta di Lamilnya, Rizky Salehudin, Ajus melaporkan. Saya mau makan dulu nih. Memanfaatkan libur Lebaran, warga Brebes menikmatinya bersama keluarga dengan kunjungi tempat wisata. Purbawahana menjadi salah satu tempat rekreasi yang ramai didatangi warga. Ribuan wisatawan padati wisata rakyat murah meriah Purbawahana di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyaknya wahana permainan hingga kebun binatang mini menjadi daya tarik pengunjung. Jumlah pengunjung pun membludak, memenuhi beragam wahana permainan anak seperti wisata air, foam blaster, rainbow slide hingga kebun binatang mini. Harga tiket saat libur Lebaran yang tidak naik menjadi daya tarik antusias pengunjung. Setiap libur Lebaran jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.000 orang. Pengunjung pun didominasi anak-anak dan orang tuanya. Untuk Lebaran tahun ini, Purbawahana alhamdulillah pengunjung peningkatannya itu lumayan 10% lah dari Lebaran kemarin. Itu sejak kapan? Itu sejak H+1 kita buka, nyampe H+3. Kalau kebanyakan dari mana? Kebanyakan masih didominasi dari kota Brebes, Pemalang, sama Tegal. Pengunjung cukup membayar Rp11.000 untuk menikmati seluruh wahana dengan puas. Para pengunjung juga bisa mengajak anak-anak bermain dan memberi makan domba dan hewan lainnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.